Assalamualaikum sahabatnya Rudi Putra Petir. Kali ini saya akan memberikan tip resep cara membuat kerupuk seblak yang lain dari yang lain. Biasanya kan kerupuk seblak itu kita beli di pasar bentuknya yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Dan masih banyak lah jenis-jenis lain. Tapi kali ini saya akan membocorkan rahasia pembuatan resep pembuatan kerupuk seblak yang selama ini saya jual, karena saya kan jual seblak juga. Saya udah sekitar 4 atau 5 tahun lah jual seblak, dan kerupuknya dari dulu nggak ganti. Jadi untuk pertama kali ini saya akan bagikan resepnya untuk sahabat-sahabat semua. Jadi sekarang ikutin saya untuk hunting bahan bakunya di toko terdekat. Yuk. Aduh, kebetulan cuaca di luar lagi hujan, tapi nggak apa-apa lah, karena kita belanjanya nggak terlalu jauh ke arah sana belok kiri, set belakang sana lah, itu ada agen sembako. Jadi kita belanja bahan bakunya di sana. Mau sagu 3 rose brand 1 sama minyak 2 liter. Wis berhitung. Seru banget ya. Hah? Kamu bermain apa sih? Enggak, midoin si mas yang ganteng. Aduh, harus meneduh dulu sebentar sambil nunggu hujannya reda. Kebetulan di cuaca hari ini lagi hujan, dan saya juga akan mengolahnya di luar karena sekalian tempat jualan. Nah, kita tadi udah hunting bahan-bahannya, diantaranya minyak goreng, tepung sagu, dan rose brand. Ada juga Masako. Royco, sorry. Salah brand. Jadi bahan-bahannya simple. Cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama, tepung sagu sebanyak 2 kilo. Ada juga tepung beras rose brand sebanyak setengah kilogram. Royco 2 saset. Nih. Adapun ini nanti minyak akan kita gunakan untuk menggoreng. Jadi langkah selanjutnya, nih kita harus burusutkan dulu. Aduh, sia ngacret, pemirsa, muncrat.
ada yang bocor kantongnya. Kita burusutkan dulu satu persatu bahan bakunya. Kita burusutkan. Kita burusutkan satu lagi tepung berasnya. Tambahkan 2 sachet Royco. Tabur di atasnya. Lalu kita aduk hingga rata. Tuh. Semua bahan kita aduk dulu biar rata. Diaduk. Nah, setelah rata, saatnya kita menggodok cai, merebus cai. Bukan merebus cai artinya, menggodok cai, atau bahasa Indonesianya mah kita masak air. Masak air, kita masak. Rebus air sebanyak 1200 ml sampai mendidih. Dan pastikan air benar-benar mendidih ya, menggolak seperti ini nih, karena akan mempengaruhi nanti ke tekstur adonan kalau kurang mendidih. Nah, sekarang mendidihnya udah cukup, kita lanjut tuang ke adonan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang semua, lalu diaduk. Aduk sagu sama tepung beras sampai agak merata. Ini prosesnya harus agak cepat, soalnya kalau misalkan keburu dingin, adonannya nanti akan susah untuk dicetak. Nah, ini sekarang kita galai, kita ulenin. Karena ini panas, jadi tangannya harus pakai pelindung. Di antaranya kita ambil plastik, karet, dan lap. Lapnya kita buntel ke tangan, tuh cara buntelnya. Selipin, lanjut masukin ke plastik, ikat pakai karet, tuh, sip. Baru kita proses ngadonan, tuh, sambil diputer. Nah, adonannya udah kalis tuh, kalis merata. Jadi kalau dibilang kalis itu udah nggak ada bintik-bintik putih. Ini udah merata, udah bagus tuh teksturnya. Lanjut kita proses giling. Kita giling. Kita bersihkan dulu meja kerjanya biar nggak ada debu.
sebelum digiling adonan harus dipotong dulu. Mana pisau? Adonannya kita potong dulu. Nah, jadi bertahap, jangan sekaligus dipotong, soalnya adonannya ini kalau keburu dingin, ini kan cepet dingin kalau gini nih. Jadi kalau keburu dingin, dia teksturnya nanti pas digiling itu akan pecah-pecah. Jadi usahakan dipotongnya nggak sekaligus. Nah, kita gepengin dulu lah, deplein dulu tuh pakai kayu bulat. Ini fungsinya biar nanti mesin gilingnya bebannya tidak terlalu berat buat ngegiling ini. Soalnya kalau nanti terlalu berat, mesin ini cepat rusak. Jadi kita harus tipisin dulu. Tuh. Potong pinggirnya biar rapi. Oh ya sahabat, jangan lupa nih, sebelum kita menggiling kita harus siapkan dulu ini nih sagu yang tadi kita siapin di wadah. Ini teh untuk dibikin bedak. Jadi adonannya harus dibedakin biar nggak lengket. Sagunya oke. Permukaan mejanya harus kering, dan bersih. Tuh. Ini tadi yang udah ditipisin, kita giling. Di sini saya biasa pakai ukuran 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga. Oh, 3. Nah, tingkat ketebalannya ini juga jangan terlalu tebal. Tuh, kita olesin dulu. Olesin lagi sagu di atasnya. Biar nggak terlalu biar nggak nempel nanti lapisan demi lapisannya. Diulang lagi, digepengin lagi tuh, ditipisin. Jangan lupa pinggirannya dipotong. Potongannya tempel sini. Jadi hasilnya pinggiran biar rapi. Kita giling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempel di atasnya. Berhubung terlalu panjang, kita potong. Set. Olesin lagi pakai sagu. Jadi prosesnya terus seperti itu sampai adonan ini habis. Selanjutnya berikutnya kita tinggal potong-potong adonan. Nah, adonannya sekarang udah jadi, udah digiling semua. Proses berikutnya tinggal dipotong. Kita potong bagi 2 dulu. Kita potong sekitar 10 cm.
Nah, untuk proses memotong selanjutnya, jadi adonan yang udah kita potong tadi kita potong kecil-kecil seukuran jari lah tuh. Nah, adonan sudah kita potong semua tuh. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, proses selanjutnya tinggal kita goreng. Oke, kita akan ke proses terakhir, proses penggorengan kerupuk ini. Kita masukin Oke, pastikan minyaknya udah panas, panas banget. Nih, baru cemplungin kerupuknya. Goreng sampai teksturnya agak keras. Nih, dia akan mengembang. Kita golah-goleh lah, digolah-goleh dulu. Biar mengambang semua. Nanti setelah ini teksturnya kita tekan gini, pukul-pukul gini, agak keras. Nah, itu tandanya kerupuknya udah mateng. Tinggal kita angkat. Nah, sekarang teksturnya udah mulai keras tuh. Ini tandanya kerupuknya udah mateng dan sudah bisa kita angkat. Oke, kita tiriskan dan kita masukkan lagi adonan yang baru. Hati-hati. Nah, oke, jadi nih sahabat, hasilnya di seperti ini dari bahan-bahan yang tadi kita belanja di toko sembako. Ini adalah bahan baku kerupuk, bukan bahan baku, ini adalah kerupuk untuk membuat seblak. Saya udah menggunakan ini hampir sekitar 4-5 tahun dan sekarang masih tetap ini yang saya pakai. Jadi ada yang pakai kerupuk yang lain-lain, memang sih rata-rata yang lain pakai kerupuk yang dari pasar itu yang warna-warni. Tapi kalau saya ya berinovasi lah, saya pakainya kerupuk ini. Jadi ini kelebihannya, kalaupun kuah seblaknya itu dingin, ini tidak menyerap kuah seblak, jadi kuah seblaknya tetap ada. Tapi kalau kita pakai kerupuk yang dari pasar itu yang warna-warni, dia tuh nyerap kuah. Jadi kalau pas seblaknya itu dingin, kuahnya itu kan habis gitu loh. Nah, jadi seperti ini. Dan ini juga udah enak dimakan. Nah, panas. Jadi ini tip dan cara pembuatan kerupuknya buat sahabat-sahabat yang ingin tanya-tanya lebih jauh. Kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya, biar nanti saya akan jelaskan lagi. Oke, makasih banyak buat sahabat-sahabat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.